Kenapa sih upaya inovasi itu kerap kali gagal menghasilkan output yang kita inginkan? Bisa jadi itu bukan karena proses inovasi yang Anda lakukan salah, bukan juga karena Anda atau tim Anda kurang cerdas dalam melakukannya. Bisa jadi itu karena bias kognitif yang Anda dan tim Anda miliki telah menghambat lahirnya inovasi itu. Bias kognitif adalah cara berpikir dan memahami dunia yang belum tentu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Kita mungkin mengira kita mengalami dunia di sekitar kita dengan objektivitas yang sempurna. Tapi itu jarang sekali terjadi. Masing-masing dan setiap orang dari kita melihat sesuatu secara berbeda, berdasarkan prasangka, pengalaman masa lalu, dan faktor lingkungan atau sosial kita. Tapi itu nggak berarti bahwa cara kita berpikir atau merasakan sesuatu itu benar-benar mewakili kenyataan yang sebenarnya loh. Oke, sederhananya, bias kognitif adalah distorsi realitas yang melaluinya kita memandang dunia. Ada banyak bias kognitif yang ada. Dan dalam video ini saya hanya bahas 7 diantaranya yang menurut saya banyak dari kita dan orang-orang sekitar kita miliki, yang mana itu dapat merusak proses penciptaan inovasi bahkan yang paling baik sekalipun. Nah, cobalah untuk mengenali ketujuh bias kognitif itu dalam diri Anda, pada diri atasan Anda, dan juga pada diri setiap anggota tim inovasi Anda. Oke? Yuk, kita mulai. Amos Tversky dan Daniel Kahneman memperkenalkan istilah cognitive bias atau bias kognitif pada awal 1970-an untuk menggambarkan pola respon seorang yang itu sistematis tapi menghasilkan pola respon yang cacat atas penilaian dan pengambilan keputusan. Secara sederhananya, bias kognitif didefinisikan sebagai pola penyimpangan sistematis dari norma atau rasionalitas dalam melakukan penilaian. Seseorang menciptakan realitas subjektif mereka sendiri dari persepsi mereka terhadap apa yang mereka lihat, dengar, dan juga rasakan. Konstruksi realitas individu itulah bukan kenyataan objektif yang sebenarnya yang kemudian mendikte perilaku mereka di dunia. Nah, berikut ini ada 7 bias kognitif yang kita dan orang-orang sekitar kita miliki yang mana itu bisa merusak proses penciptaan inovasi yang paling baik sekalipun. Nah, sebelum kita mulai, bagi teman-teman semuanya yang belum sempat subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Oh ya, pastikan Anda tonton video ini sampai ujung, karena nanti di akhir nanti saya akan tunjukkan cara bagaimana Anda bisa mengatasi bias kognitif Anda dengan mudah. Oke, kita mulai dari bias kognitif yang pertama, yaitu confirmation bias. Ini merupakan salah satu bias kognitif yang paling umum kita temui. Confirmation bias adalah ketika seseorang mencari dan menafsirkan informasi, baik itu berita, data statistik, atau pendapat orang lain, yang mendukung asumsi atau teori yang telah mereka miliki. Misalnya, jika Anda memberi seseorang bukti-bukti kuat bahwa preferensi pelanggan itu sudah berubah sekarang terhadap produk Anda, nah, sementara mereka itu sudah yakin bahwa itu tuh nggak benar menurut mereka. Maka mereka akan lebih cenderung mengabaikan bukti-bukti Anda tadi daripada mempertimbangkan kembali apa yang Anda sampaikan. Jadi, confirmation bias ini berbahaya bagi pengembangan inovasi karena si pelaku proses inovasi bisa jadi salah arah. Dia terus menggerakkan inovasinya ke arah yang dia yakini benar, namun pada kenyataannya bisa jadi pasar atau calon pelanggan secara faktual sebenarnya tidak menginginkannya. Nah, selain itu, dampak dari confirmation bias ini adalah rendahnya tingkat adopsi dari sebuah inovasi baru. Mereka yang sudah kadung nyaman dan meyakini bahwa cara yang ia gunakan selama ini adalah yang paling baik, cenderung untuk menolak inovasi tersebut. Bias kognitif yang kedua adalah anchoring effect. Anchoring effect atau efek jangkar itu muncul ketika seseorang berfokus pada satu aspek dengan mengesampingkan semua pertimbangan lainnya. Contohnya, bagi teman-teman inovator yang punya latar belakang teknikal, seringkali terobsesi pada menghadirkan teknologi yang paling canggih dan terkini. Karena memang itu yang jadi passion-nya. Dan passion itu kemudian jadi anchor atau jangkar dalam setiap proses pengambilan keputusannya. Padahal bisa jadi pelanggan yang jadi sasarannya belum tentu menginginkan atau bahkan membutuhkan semua teknologi canggih tadi. Nah, karena itulah maka bisa jadi sang inovator malah justru mengabaikan hal-hal lain yang sebenarnya itu punya nilai tinggi bagi pelanggan, seperti contohnya misalnya kemudahan penggunaan ya misalnya, dan dia hanya terjebak fokus pada membuat inovasi yang berbasis teknologi canggih tadi. Maka nilai inovasinya bisa jadi lebih rendah di mata pelanggan. Bias kognitif yang ketiga adalah ambiguity effect.
Efek ambigu ini menghasilkan keputusan untuk mendukung pilihan dengan hasil yang sudah diketahui, daripada mengambil risiko pada pilihan yang probabilitasnya tidak diketahui. Hal ini mengakibatkan keterbatasan kemampuan dalam mengenali manfaat jangka panjang dari keputusan yang lebih berisiko, ketika dibandingkan dengan keuntungan marginal yang dihasilkan dari pilihan yang lebih aman. Akhirnya, inovasi yang dihasilkan seringkali hanya berupa incremental improvement aja, yaitu peningkatan kinerja kecil-kecilan. Nggak ada itu lompatan perbaikan, apalagi inovasi radikal yang bisa menghasilkan lompatan nilai bagi pengguna atau pelanggannya. Bias kognitif yang keempat adalah bandwagon effect. Efek kereta, jadi efek kereta ini seringkali dikaitkan dengan fenomena psikologis yang dikenal dengan istilah mentalitas kelompok. Seseorang yang mengalami bandwagon effect itu menempatkan nilai yang jauh lebih besar pada keputusan yang cenderung sesuai dengan tren saat ini atau menyenangkan individu dalam kelompok peer yang ada atau yang diinginkan. Nah, terkadang kita itu latah ya dalam mendesain solusi untuk menyelesaikan masalah pelanggan atau calon pelanggan kita. Misalnya, dalam 5 tahun belakangan ini inovasi yang diciptakan banyak sekali berupa aplikasi mobile. Seolah-olah app itu akan menyelesaikan semua masalah. Nah, kecenderungan ini muncul karena memang mobile app lagi naik daun. Dan membuat mobile app itu keren. Maka dari itu, ketika kita mau ciptakan inovasi yang inovatif, yang kepikiran adalah membuat app. Itulah yang disebut dengan bandwagon effect. Selain itu, teman-teman corporate innovators terkadang memilih untuk menggarap proyek inovasi yang itu berpeluang besar akan dapat apresiasi dari atasan atau dapat restu dari para senior leaders daripada benar-benar menciptakan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh calon pelanggan yang jadi sasarannya. Nah, itu juga contoh dari bandwagon effect. Bias kognitif yang kelima adalah Dunning-Kruger effect. Efek Dunning-Kruger itu adalah jenis bias kognitif di mana orang percaya bahwa mereka lebih pintar dan lebih mampu daripada yang sebenarnya. Pada dasarnya gini, orang yang punya kemampuan rendah itu nggak bisa mengenali ketidakmampuannya sendiri ya. Jadi kombinasi antara kesadaran diri yang buruk dengan kemampuan kognitif yang rendah itulah yang membuat mereka jadi melebih-lebihkan kemampuan diri mereka sendiri. Nah, kalau sang inovator memiliki efek Dunning-Kruger ini jelas repot ya. Dia akan meyakini bahwa idenya itu yang paling baik gitu. Dan dia merasa tahu segalanya. Sehingga alih-alih melakukan validasi, eksperimentasi aja, dia males gitu. Kenapa? Karena menurut dia, solusinya udah jelas gitu. Yaitu apa yang ada di kepalanya itulah solusinya. Nah, efek Dunning-Kruger ini juga terkadang dimiliki oleh atasan atau pejabat yang berkepentingan terhadap inovasi kita. Bisa jadi akhirnya dia jadi nyetir proses inovasi kita ke arah yang sebenarnya itu belum tentu benar, tapi dia yakini benar. Bisa jadi malah justru tuh menjauh dari apa yang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Wah, bisa kacau tuh ya. Bias kognitif yang keenam adalah affinity bias. Affinity bias atau efek kedekatan ini merupakan kecenderungan bawah sadar kita untuk memilih atau mendukung orang-orang yang memiliki kesamaan dengan diri kita. Bias ini paling sering terjadi pada saat menseleksi calon karyawan atau memilih anggota tim. Apa sih akibatnya bagi proses inovasi? Ingat ya bahwa inovasi itu lahir justru dari perbedaan pandangan, dari tubrukan ide yang datang dari orang-orang yang punya latar belakang dan ekspertis yang berbeda-beda. Nah, jika Anda memilih anggota tim inovasi Anda hanya dengan mereka yang latar belakangnya, pendidikannya, gaya, dan cara pandangnya itu sama aja dengan Anda, maka kan inovasi yang muncul ya paling ya gitu-gitu aja gitu. Nggak ada yang baru gitu. Maka jangan ngimpi melahirkan radical innovation, apalagi disruptive innovation. Bias kognitif yang ketujuh adalah status quo bias. Nah, bias status quo ini adalah preferensi untuk hal-hal yang relatifly tidak berubah. Seseorang mengalami status quo bias sering menganggap setiap penyimpangan dari yang biasanya sebagai sesuatu yang negatif atau merugikan. Dan itu mengakibatkan keengganan yang kuat untuk tidak mau berubah. Nah, semestinya kognitif bias yang satu ini tidak dimiliki oleh sang inovator itu sendiri ya. Melainkan biasanya dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitarnya yang ia ingin bantu. Rekan kerja yang merasa terancam pekerjaannya jika ada inovasi yang akan menggantikan perannya nanti. Atasan yang merasa area kekuasaannya dilanggar dengan hadirnya inovasi kita. Atau mungkin sekedar orang-orang sekitar yang malas kalau sampai harus berubah atau mempelajari sesuatu yang baru. If it's not broken, don't fix it. Gitu kata
mereka. Itulah tadi 7 bias kognitif yang dapat merusak proses penciptaan inovasi yang paling baik sekalipun. Jadi, gimana cara kita mengatasinya? Nah, berikut ini adalah 3 tips untuk mengurangi bias kognitif Anda. Yang pertama, pertimbangkan siapa yang terpengaruh oleh keputusan Anda atau kurangnya keputusan dari Anda. Terkadang melihat bagaimana orang lain akan terpengaruh oleh suatu keputusan akan membantu memperjelas keputusan tersebut untuk Anda. Tips yang kedua, coba deh lihat apakah ada observasi aktual yang Anda dapat lakukan atau adanya data untuk membantu Anda buat keputusan. Anda nggak perlu nulis tesis gitu ya, cukup berikan pikiran rasional Anda atas beberapa data untuk dikerjakan. Anda nggak perlu sampai nulis tesis gitu, cukup berikan pikiran rasional Anda pada beberapa data untuk kemudian Anda kerjakan, dan Anda nanti akan lihat bagaimana itu bisa dengan cepat mengubah dan mempertajam pengambilan keputusan Anda. Tips yang ketiga, mintalah masukan dari sumber yang kredibel. Mereka mungkin memiliki data atau pengalaman yang tidak Anda miliki. Dan karena tidak ada 2 orang yang persis sama, mereka mungkin melihat situasi dan prioritas dari sudut pandang yang berbeda dari Anda. Nah, perspektif luar yang ternyata menantang apa yang Anda lihat tadi, seringkali justru malah memperjelas dan membantu Anda dalam mengambil keputusan. Ya, oke. Nah, sekali lagi, teman-teman semuanya hati-hati dengan bias kognitif Anda ya. Maka segeralah identifikasi, kemudian atasi. Jangan sampai mereka jadi jebakan Batman di saat Anda tengah asik berinovasi. Semoga manfaat. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.